Oke, jalan-jalan ke Kayu Tangan, tidak lupa membeli sepatu dan sandal. Program tamu kita bukan sembarang tayangan karena akan membahas sesuatu yang viral dan fenomenal. Selamat datang di program tamu kita UBTV dan saya masih bersama partner saya, Mas Ferdi Firmantor. Mas Ferdi, apa kabar? Alhamdulillah, sehat Pak Sidik. Apa yang beda penampilannya? Yang beda biasanya kita formal, sekarang kita tampil agak lebih bernuansa lokalitas dan menunjukkan identitas Nusantara. Oke, terima kasih untuk batik tulis Ronggo Mukti dari Probolinggo yang support kita kostum ya. Dan ini membuktikan bahwa kita di UBTV juga mendukung produk-produk UMKM gitu loh. Tidak hanya di Malang, karena ini dari Probolinggo. Terima kasih. UMKM naik kelas. Ya, kita berharapnya seperti itu. Gitu. Nah, terus ini kan masih musim hujan ya, akhir tahun. Kelihatannya hujannya tambah terus aja ya. Tambah terus. Dan kayak gini biasanya orang kemudian senangnya kemudian mengkonsumsi makanan ya. Ya, nah, betul. Kali ini kita punya tamu, kita tidak akan jauh-jauh ngomong makanan. Makanan. Tapi makanannya bukan makanan darat gitu ya. Ya. Makanan di laut. Dan tamu kita Mas Profesor Asep Awaludin Prihanto. Apa kabar Prof? Alhamdulillah baik. Selamat sore. Selamat sore. Sudah banyak makan makanan laut ya, Prof? Makan garam mungkin ya. Ya, asam garam kehidupan. Makan laut ya sementara yang murah-murah dulu. Pemirsa, tamu saya ini adalah guru besar dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan gitu loh. Beliau narasumber saya kalau di News Point, tetapi saya suka dikomplain karena sering suka salah nulis ya. Kelebihan saya itu. Harusnya Prihanto, saya biasanya nulisnya Prihantono gitu kan ya. Saya suka kelebihan kalau nulis. Nah, ini ngomong-ngomong tentang pangan ya. Kita kalau lihat kabinet kita ini kan masalah pangan itu menjadi tahun ini ya, kabinetnya Pak Prabowo ya, itu menjadi salah satu prioritas ya. Sektor pangan. Karena ini tidak lepas juga karena memang masyarakat kita banyak, terus yang kedua juga tidak lepas dari kondisi global ya. Jadi kita menghadapi perubahan iklim, terus konflik global ya, konflik geopolitik lah yang masih belum stabil dan itu memang mengimbas ke masalah pangan. Sehingga sangat wajar kalau setiap negara mengamankan pasokan pangannya masing-masing gitu ya. Nah, saya ingin mengawali ini sebetulnya kalau kita itu kita ini kan negara kepulauan ya, dan 2/3 wilayah kita itu laut. Laut kita kan punya potensi ya. Nah sebetulnya itu potensi pangan kita itu kalau dari laut itu seperti apa sih Mas? Ya. Terima kasih Mas Etik, Mas Ferdi. Ini sudah mengundang di acara yang sangat luar biasa itu ya. Santai ya. Santai aja kita ngobrol. Ada sponsornya lagi. Tapi belum termasuk saya ini. Ya. Sponsornya lebih besar itu. Khusus. Iya. Kalau kita bicara potensi tidak hanya laut ya, karena saya sendiri dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, sehingga kami memang menangani tidak hanya potensi laut, tetapi juga potensi perikanan darat. Gitu. Jadi potensi perikanan dan kelautan ini sangat luar biasa besar. Kalau kita bicara laut saja, mereka mempunyai potensi untuk memproduksi sekitar 27 juta ton lebih gitu per tahun, dan ini masih belum terlalu banyak dimanfaatkan. Dan memang produksi kita juga sangat, menurut saya sudah menggembirakan, tetapi dengan produksi yang besar itu sementara ini angka konsumsi kita terkait produk-produk perikanan itu ternyata juga tidak terlalu besar sebenarnya. Tapi kita punya potensi yang sangat besar untuk kemudian mensupport program-program pemerintah yang berkaitan dengan misalnya makan gratis atau ketahanan pangan ya, meskipun kalau di kami kalau suruh harus memilih itu kita memilihnya itu kedaulatan pangan gitu. Tapi sementara ini ketahanan pangan ini saya pikir sangat mungkin bisa disupport dengan potensi laut dan perikanan yang Indonesia punya. Nah sebetulnya kalau kita lihat kita kan alki kita kan dibagi menjadi 3 ya, barat, tengah, timur ya. Semuanya
punya potensi masing-masing? Potensi kita. ya ada. Sekarang kalau model di perikanan kita bicara WPP, wilayah pengelolaan ya. Untuk wilayah pengelolaan itu dibagi menjadi beberapa lokasi. Dan memang di semua potensi itu ada yang sangat baik dan masih relatif belum overfishing, tetapi ada beberapa yang memang sudah mulai overfishing begitu. Daerah Jadi misalnya sudah terlalu sering terlalu banyak ditangkapi yang ya? ditangkap ya. Kalau kita bicara perikanan tangkap, sehingga potensi-potensi ikan yang luar biasa besar itu memang ada di wilayah sementara ini di wilayah bagian timur, Laut Aru, kemudian di daerah sekitar Maluku, Halmahera itu masih memungkinkan untuk kita eksplorasi lebih lanjut. Ya Prof, jadi tadi menyambung Pak Sidik tadi, bahwa kalau saya baca data itu kan kurang lebih Indonesia 17.499 pulau di Indonesia. Dan katanya bertambah itu. Ya, 5,8 juta kilometer luas wilayah perairan, kemudian dengan 81.000 kilometer garis pantai. Dan kalau kita cek juga ada salah satu datanya bahwa Indonesia merupakan dalam konteks sumber pangan potensial itu dalam konteks ikan misalnya, Indonesia merupakan negara dengan penghasil ikan terbesar kedua di dunia, dengan kemudian perkiraan mencapai sumber daya ikan laut di Indonesia mencapai 12,54 juta ton per tahun. Artinya dari data ini kita juga selalu berkutat dengan perbincangan pembangunan berbasis kemaritiman. Sebenarnya dengan kekuatan potensial di maritim wilayah perairan ini, kelautan ini, sebenarnya kita ini dengan periode-periode pemerintahan sebelumnya sudah concern ke sana. Apakah ada perubahan atau sebenarnya sudah ada perhatian serius, Prof, bahwa ada semacam paradigma pembangunan yang berubah atau kemudian pergeseran concern ke sana? Sementara ini kemarin di eranya Pak Jokowi sebenarnya pengembangan atau pembangunan kita ke arah maritim itu ada, itu dicanangkan betul ya. Tapi untuk embrionya waktu Gus Dur mungkin ya. Kalau kita karena lihat kan Kementerian Menteri Perikanan Kelautan itu dan Perikanan itu kan pertama kali di Betul. era Gus Dur gitu loh. Betul. Sehingga kalau kita bicara pembangunan secara global terkait pengembangan ini untuk komoditas perikanan ataupun potensi kelautan perikanan atau maritim itu untuk pembangunan Indonesia, maka kita bicaranya banyak hal itu, multifaktor dan yang lain. Salah satu misalnya kalau di zaman Pak Jokowi ada tol laut dan yang lain, maka sebenarnya pembangunan fasilitas sarana prasarana yang kemudian digenjot. Karena banyak problem sebenarnya di wilayah maritim kita, contohnya misalnya aliran komoditas ini, logistik dari timur ke kita ini, karena mau tidak mau biasanya harus lewat Jawa dulu, semua komoditas gitu. Sehingga kita tidak hanya bicara komoditas perikanan begitu ya, kalau kemaritiman maka semua barang yang kemudian lewat laut dan yang lain itu kemudian ingin dikembangkan. Sehingga memang kalau kita spesifik bicara bagaimana peran serta untuk wilayah laut dan yang lain untuk mendorong food security atau ketahanan pangan, ini saya pikir sangat mungkin untuk kita eksplorasi dan kita kembangkan, namun tentu saja beberapa kebijakan kemudian harus kita arahkan untuk menuju ke sana begitu. Produksi kita memang sangat luar biasa. Kalau di data sementara ini kan dan hampir tiap tahun kita selalu di nomor 2, nomor ini setelah Cina biasanya. Tingkat dunia ya? Dunia. Tapi ya itu lagi-lagi kalau kita lihat bagaimana pola konsumsi, harusnya komoditas produksinya tinggi, tapi konsumsi kita juga meningkat kan. Tapi kalau kita bicara pangan di Indonesia ini menjadi hal yang sangat menarik untuk kemudian dibedah. Gitu. Misal habit makan di Indonesia ini meskipun kita negara kepulauan gitu, archipelago countries, tapi konsumsi ikannya ini masih belum mengembirakan, kira-kira begitu. Produksi tinggi, tapi ini banyak yang kemudian larinya hanya ekspor, terutama untuk ikan-ikan yang mempunyai nilai ekonomis tinggi ya, yang didominasi oleh kelompok TCT biasanya, tuna, cakalang, dan tongkol. Ya. Tongkol itu termasuk permintaannya tinggi dunia? Ya. Tiga komoditas ini biasanya kita menyebutnya TCT itu. Soalnya kalau kita di warung-warung kan paling ya jarang lah lihat cakalang, jarang.
Tapi tongkol banyak. Ya, paling hanya tongkol. Ya, tongkol yang kecil-kecil yang agak kurang enak dimakan itu biasanya konsumsi kita makan dari di warung masyarakat. sekitar kita itu ya Betul, udah itu tongkol mungkin aja. juga ironi di negara kita yang sangat kaya laut, kaya produk-produk perikanan kelautan, tapi justru yang kita konsumsi, Pak, adalah produk-produk yang second quality ya. Kalau tidak third quality ya namanya. Karena kalau yang bagus ini diekspor. Karena di sana lebih menjanjikan kalau dari segi ini apa ini keuntungan mungkin bagi pengusaha-pengusaha kita. Jadi kalau boleh dirinci sebetulnya potensi laut kita kalau untuk pangan itu apa aja? Jadi produk perikanan, ikan ya dalam ikan. Iya. Terus selain ikan itu kita punya Banyak Pak, kalau kita bicara perikanan, kelautan, kalau perikanan darat mungkin kita hanya bicara ikan, mungkin ya beberapa mungkin dengan plankton, fitoplankton atau alga, mikroalga. Tapi kalau kita di laut, kita punya banyak hal yang masih bisa dieksplorasi. Contoh misalnya ikan itu belum ada sensus ikan yang kemudian memang menghasilkan data yang akurat, tapi sampai saat ini sudah tercatat di atas 8.500-an spesies ikan. di Indonesia. Di Indonesia. Wow. Di Indonesia. Kemudian rumput laut juga masuk salah satu potensi dari perikanan. Kita juga mempunyai sekitar 550-an 5 atau 500-an lebih ya untuk spesies dari rumput laut. Belum Rumput terumbu laut karang. itu spesiesnya Rumput laut. sampai 500 lebih. Iya. Saya baru tahu ini. Ya, terus kemudian terumbu karang, lamunnya. Terumbu karang Banyak itu sekali. Banyak. apa kaitannya dengan pangan? Biofungsional kita bisa berbicara ke sana ya. Functional food misalnya yang kemudian itu dihasilkan dari mungkin ekstrak dari beberapa ini biofarmasi atau biofarmaka dan yang lain. Jadi potensinya sangat luar biasa besar. Apalagi eksplorasi laut di dunia ini kita hanya bisa sampai maksimum 10%. Ada 80 atau 90% dari dunia laut yang sampai hari ini masih menjadi misteri. Oh, jadi kita saja baru bisa eksplorasi itu hanya 10%. Betul. Sisanya masih Dari belum potensi yang masih diperkirakan belum oleh ya masih belum tereksplor ya, Ya. manfaatnya untuk apa dan salah satunya tentu kalau di riset pasti untuk pangan juga ya. Ya, arahnya ke pangan, kesehatan atau medisin, biofarmaka dan yang lain ini arahnya nanti ke sana. Tapi yang menjadi problem serius Pak Sidik, Prof Asep, bahwa eksplorasi besar-besaran tadi itu, tapi kalau kita lihat dari berbagai pemberitaan ya, yang muncul itu selalu arahnya ya, misalkan penangkapan ikan yang berlebihan. Ya. Jadi maksudnya yang muncul ada hal-hal yang negatif tadi, Bro. Jadi Betul. kita belum mengetahui detail terkait dengan eksplorasi tadi untuk dalam tanda kutip memang untuk hal-hal yang betul-betul bonafit kan gitu. Tapi yang muncul ya seperti penangkapan ikan yang berlebihan, terus pengambilan misalkan pasir laut secara ilegal atau bahkan beberapa hal juga eksploitasi minyak dan gas bumi misalnya. Tapi artinya hal-hal yang cenderung ya negatif gitu, Bro. Tapi sebenarnya dalam konteks tadi ya sampaikan Pak Sidik, ada problem serius seperti itu, apa yang kemudian menjadi concern untuk ya pemerintah atau menangani? Dulu di zaman Bu Susi mungkin ada banyak hal yang menjadi legacy, tapi kira-kira apa masa solusinya harus tenggelamkan kan itu kan apa gitu? Jadi kalau di Indonesia ada beberapa program ya, sekarang ya yang kemudian untuk menjamin bahwa sustainability perikanan, itu sumber daya perikanan itu menjadi lebih terjaga gitu ya. Salah satunya kalau yang untuk penjaminan itu dari ketersediaan sumber daya ikan laut itu ada namanya program perikanan ikan terukur. Gitu ya. Perikanan ikan terukur salah satunya adalah kita membatasi betul bahwa kuota dari masing-masing ini penangkapannya harus segini di lokasi ini begini dan yang lain. Itu ada program sendiri yang mungkin nanti kita bisa bicarakan lain waktu begitu ya. Tapi program-program ini juga ada yang memang berbeda-beda. Ada yang difungsikan betul untuk menjamin bahwa kekayaan sumber daya ikan kita itu tetap lestari gitu dengan cara yang satu itu. Meskipun sampai saat ini juga hasil-hasil dan yang lainnya nanti masih bisa kemudian diperbaiki lagi begitu. Karena contoh misalnya palka dari
kapal itu bisa kita hitung sehingga kemudian kuotanya bisa ditentukan atau yang lain. Ini pekerjaan PR besar ke depan terkait perikanan ikan terukur. Namun juga problem perikanan kan tidak hanya di wilayah penangkapan, ya, tapi ada satu wilayah ekosistem yang kemudian harus dijaga betul supaya misalnya nursery ground atau tempat di mana ikan itu berpijah atau memijah ya, bereproduksi itu tetap terjaga. Salah satunya adalah misalnya ya pengerukan pasir laut atau yang lain. Sebenarnya undang-undang kita sudah cukup bagus, cuma memang ya lagi-lagi kadang pelaksanaan implementasi pengawasan sama penegakan hukum kayaknya masih menjadi PR ya. Apapun kebijakannya ya, kelihatannya PR-nya kan memang diimplementasi, pengawasan dan di penegakan hukum. Betul. Ya. Nah, cuma kalau saya tadi masih penasaran gitu terkait dengan potensi laut kita untuk pangan. Kalau tadi itu kan kalau di wilayah kelautan itu kita punya ikan, terus bisa juga dari rumput laut atau apa. Kalau misalnya itu perikanan darat, kira-kira apa produk yang bisa untuk menunjang pangan kita itu kalau? Banyak Pak, perikanan darat itu justru yang menjadi primadona salah satunya itu adalah komoditas dari perikanan darat. Salah satunya adalah misalnya udang. Ya, udang itu masuknya perikanan darat bukan? Bukan, udang perikanan darat kan dibudidayakan. Begitu ya, letaknya di pesisir. Gitu. Oke. Di situ juga menjadi primadona dari komoditas ekspor kita. Sehingga ya ini tadi komoditas ekspor berarti memang proses konsumsinya itu dinikmati oleh yang negara yang kita ekspor. Ya, Pak Sidik kalau ditanya itu dalam minggu ini berapa kali makan udang Fanami atau belum tentu dalam 3 bulan. Iya betul, itu yang menjadi karena produk-produk ini produk ekspor Pak. Iya. Kadang itu kita juga kayaknya belum pernah lihat barangnya ya, misalnya kayak udang windu, udang Fanami itu kayak apa, kalau ditunjukin aja mungkin juga kita nggak tahu. Saya nggak tahu. Udang windu, nila juga cukup baik. Apalagi akhir-akhir ini kita punya komoditas ikan nila yang lagi ingin dikembangkan betul oleh pemerintah kita mungkin dan juga mendapatkan sambutan yang baik di masyarakat. Dan itu bisa menjadi sumber pangan, gitu ya? Tentu saja. Apalagi kalau ini nanti bisa diintegrasikan, Mbak, dengan program pemerintah. Makan siang gratis dan yang lain sehingga prosesnya tidak kemudian makan itu harus selalu dengan telur, dengan daging unggas dan juga yang lainnya. Kita stop dulu, nanti kita lanjutkan di sesi kedua dan kelihatannya ini lebih menarik ya, jadi sudah mulai tergambarkan gitu. Jangan kemana-mana pemirsa, kita masih di tamu kita bersama Profesor Asep Awaludin. Masih di tamu kita dan kita masih berbicara tentang potensi kelautan untuk sumber pangan bersama tamu kita, Profesor Asep Awaludin, dan saya masih bersama dengan Mas Ferdi Firmantoro. Nah, Prof, kita tadi sudah menyepakati ya bahwa laut kita itu punya potensi. Cuma salah satu problem atau kendala yang sering kita hadapi ketika kita mau mengeksplorasi potensi itu adalah kita itu mesti pada implementasinya itu memiliki kendala ya, entah itu yang sifatnya struktural ataupun sifatnya kultural atau mungkin apa. Nah, kira-kira apa sih problem yang ada di Indonesia untuk saat ini sehingga eksplorasi itu kayak tadi misalnya baru 10% atau apa gitu. Jadi kita itu apa kendala kita itu nelayan ataupun perusahaan yang kita miliki gitu ya, atau misalnya saya juga kepikiran ya, kita negara maritim tetapi kita tidak punya BUMN yang betul-betul powerful di bidang maritim ya. Mohon maaf untuk BUMN yang di bidang maritim itu semuanya malah
underperform ya kalau kita lihat gitu loh. Ya, ya. Kalau banyak hal sebenarnya yang kalau proses untuk penangkapan ya, jadi kalau kita bicara potensi perikanan laut, maka kita bicara sebenarnya kan potensi bagaimana mengeksplorasi ya. Kalau di kami itu ada 2 term, itu eksplorasi dan eksploitasi. Sebenarnya kalau dari segi bagaimana kita mengambil manfaat dari sumber daya perikanan laut ini, Indonesia sudah sebenarnya cukup baik kalau memanfaatkan beberapa komoditas yang memang yang ekonomi tinggi gitu ya. Tapi yang menjadi masalah ini justru adalah terkadang bagaimana daya dukung lingkungan terhadap pengambilan sumber daya ini yang kemudian masih belum terlalu terukur betul. Sehingga tadi ya yang saya bilang di awal, pemerintah kita mempunyai program perikanan ikan terukur itu. Kemudian kalau dari segi pengambilan sumber daya untuk masyarakat ini, yang kalau kita bicara di bawah itu adalah untuk pola konsumsi dan yang lain, itu sebenarnya sudah cukup. Jadi ketersediaan pangan dari perikanan itu cukup. Hanya kalau kita berbicara bagaimana mengembangkan ini untuk kesejahteraan dari masyarakat, ini ada beberapa hal yang kemudian harus bisa diselesaikan oleh pemerintah kita. Contohnya misalnya nelayan-nelayan kecil yang sementara ini mengambil ikan di zona JTE dan yang lain ini udah mentok ini, tidak bisa lagi ke tengah karena memang kapasitas mesinnya tidak kemampuan kapalnya ya. Kemampuan kapalnya dan juga kapal yang kecil dan ini, maka produk perikanan itu satu yang khas Pak Siddiq adalah kerusakannya ini lebih cepat dibandingkan dengan komoditas protein yang lain. Sehingga kalau kita misalnya satu trip atau berangkat ke laut itu, maka kita membutuhkan berapa persen yang diisi untuk bisa mengawetkan ini. Nah, biasanya kan ada esnya. Oke. Nah, sehingga es atau produksi es di masing-masing TPI atau tempat mendaratan ikan, kemudian berapa persen dari kapal yang kemudian kita isi es untuk ke laut dan supaya balik itu esnya masih ada dan ikannya masih segar. Ini menjadi beberapa hal PR terkait bagaimana kita untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam laut ini. Jadi problemnya itu daya dukung ya. Salah satunya yang krusial itu daya dukung, dan ini membutuhkan keterlibatan sektor lain ya. Jadi misalnya kayak tadi misalnya ketersediaan es, ya tentu kan bukan ya nelayan butuh dukungan dari si pabrik es ataupun apa gitu ya. Maksudnya begitu. Ya, jadi kan tadi kalau beberapa persoalan, kalau tadi melanjutkan terkait dengan nelayan, misalkan ada beberapa katanya masih kesulitan mendapat bantuan kapal kan gitu ya. Kapal. Terus kemudian ada beberapa kapalnya kecil. Ya, terus kemudian dalam konteks yang lain misalnya tadi ya disampaikan Prof. Asep, terbatasnya informasi terkait dengan ya kapasitas dan penyimpanan ya pendingin dan tadi. Terus sampai yang cukup complicated ya, itu berkaitan dengan kurang mengetahui dalam tanda kutip tadi ya market, harga pasar, hasil tangkap tadi juga tidak maksimal untuk ketika ini ada beberapa data yang menunjukkan itu, sehingga termasuk munculnya tengkulak dalam mata rantai industri sana. Artinya bahwa bisa jadi sumber ekonomi kerakyatan itu kan salah satunya kan dari laut. Nelayan kan banyak dari sana, seperti halnya petani di pertanian. Nah, tapi kemudian kenapa aktor-aktor itu tidak menjadi tuan rumah gitu, dalam seolah-olah ya. Jadi selalu kemudian menjadi objek yang ya umumnya banyak, tetapi mereka tidak menjadi kekuatan ya, utama. Kadang itu dalam mata rantai yang menang itu tengkulaknya. Padahal tengkulaknya itu tidak pernah ke laut gitu kan. Kan tengkulaknya ada ke laut gitu, nelayannya gitu loh. Makanya tapi dia kemudian memegang peranan besar, bisa memainkan harga, bisa. Betul. Itu sampai saat ini masih terjadi itu, Pak. Jadi patron klien gitu ya. Jadi tata kelola, tata niaga perikanan itu masih seperti itu memang. Tapi satu hal yang seperti itu karena banyak dan itu sampai hari ini pun masih terjadi. Jadi potensi laut yang merubah, kalau dulu Pak itu memang untuk saving dan yang lain itu budaya itu masih sangat tidak banyak untuk mereka adopsi gitu ya. Karena untuk apa di saving? Karena masuk ke laut itu sudah dapat sesuatu dibawa pulang gitu. Sekali masuk itu sama mungkin dengan bayaran kita 1 bulan itu Pak Siddiq. Padahal kadang cuma 2 minggu ya. Betul, tapi itu kondisi dulu di mana sumber daya alam kita masih lestari, proses penangkapan masih
berjalan dengan baik, kita sedikit saja atau nangkap di pinggir pantai sudah dapat ikan dan yang lain. Tapi dengan kondisi yang saya kira pemanasan global, satu lain hal komoditas kita menjadi sangat menurun untuk potensi lestarinya dan yang lain, ini saya pikir perlu pendekatan yang sangat luar biasa untuk kita menyadarkan kepada masyarakat bahwa proses untuk tata niaga di perikanan, saving kalau dapat di musim-musim yang banyak ikan itu harus di saving dan yang itu perlu juga. Jadi memang ada problem sosial memang sementara ini yang terkadang itu masih terjadi. Jadi dalam 1 tahun itu ada musimnya ya? Ada. Nah, itu pembagiannya gimana? Misalnya kalau di darat kan kemarau, penghujan kemarau gitu kan ya? Iya. Kalau Kalau di misalnya perikanan di gitu, dunia pariwisata itu ada low season, peak season kayak sekarang kan peak season ya, peak season gitu. Kalau di laut pokoknya kalau lagi ombak tinggi kan nggak melaut, Pak. Yang Oke. ya, karena taruhannya nyawa itu. Dalam 1 tahun ombak tinggi itu ada terjadi berapa bulan atau misalnya? Ada ya kadang 2-3 bulanan begitu ya. Jadi seringkali kalau yang diproses yang begitu itu betul-betul nggak ada pekerjaan lain. Padahal para nelayan kita disitulah itu mereka itu harusnya ini ya. Dan di situ mereka itu mantap ya, makan tabungan gitu ya. Iya, kira-kira kalau masalahnya tabungannya tidak ada. Iya, kalau masih ada tabungannya. Ya, ini kan masalah kadang tabungannya tidak ada gitu ya. Ini yang jadi persoalan. Jadi 2 hal yang dan saya pikir ini menarik ya. Satu itu problem kita pada eksplorasi itu adalah daya dukung lingkungan. Yang kedua itu adalah perilaku ini ya, perilaku manajemen lah ya. Mungkin manajemen operasional ya dalam yang itu juga perlu diedukasi gitu ya. Untuk konteks meningkatkan kesejahteraan ya. Kalau kaitannya dengan teknologi, karena kan ya mau tidak mau kan sekarang itu nelayan-nelayan kita itu kan juga harus paham teknologi ya. Atau kapalnya dilengkapi dengan cuma kan kadang orang mengatakan aduh teknologi itu identik dengan kata mahal sulit dipahami gitu ya. Sulit dipahami atau rumit gitu ya. Misalnya mohon maaf misalnya karena ada keterbatasan SDM atau ya pendidikan atau apa jadi kadang mereka merasa aduh sulit bagi saya. Itu sebetulnya seperti itu atau tidak seperti itu? Kalau di kelautan perikanan ya menurut saya kalau untuk yang case penangkapan ya karena kalau kita bicara teknologi bidang pengolahan, budidaya, mungkin agak sedikit berbeda. Lain soal ya? Ya, tapi kalau di bidang teknologi penangkapan, kita ada beberapa pendekatan yang memang sementara ini diintroduksikan ya untuk meningkatkan tangkapan dan yang lain. Salah satu misalnya membekali mereka dengan GPS. Dan GPS ini nanti juga akan terkonek dengan data-data terkait misalnya ada kumpulan ikan di mana dan ini kemudian bisa diakses sehingga para nelayan kita nanti diarahkan menuju ke lokasi yang di situ mengumpul ikan. Jadi tidak buang-buang solar ya, muter-muter nyari tapi berangkatnya sudah presisi lah ya, paling tidak. Meskipun nenek moyang kita sudah punya kemampuan itu sebenarnya dari mereka melihat dari sebelah sana, dari melihat fenomena tanda-tanda alam gitu ya. Tapi itu salah satu yang kemudian diintroduksikan mungkin itu. Dan itu relatif mudah meskipun ada jeda waktu yang agak sulit untuk kemudian diselesaikan real time ya. Contoh misalnya mereka dikontak bahwa di titik ini GPS sekian ada kumpulan ikan. Saat nelayan menuju ke sana dalam hitungan berapa ini kan bisa jadi udah hilang gitu. Ini juga mungkin ikannya udah buyaran kenduri gitu ya. Tapi itu mungkin introduksi teknologi ya. Tapi kalau yang lain sepengetahuan saya alat tangkap juga perkembangan alat tangkap kalau yang sekarang lebih biasanya ke alat tangkap yang lebih sustain misalnya Bu Susi dan lain-lain kemarin kan kebijakan terkait mata jaring ini kemudian lebih dibesarkan lagi begitu ya sehingga ikan-ikan kecil nggak ikut tertangkap. Tapi kalau di masyarakat nelayan kecil ini jadi masalah. Karena yang kecil-kecil nggak ada, maka dia harus lebih masuk dan lebih masuk ke dalam laut lah ya, ke dalam kapalnya. Kapalnya tadi memadai. Permasalahan yang pertama tadi. Tapi kalau misalnya kayak GPS kayak apa itu secara harga itu mahal nggak sih? Oh tidak. Berarti sebetulnya kayak nelayan kita itu bisa mengadopsi beberapa teknologi yang tepat guna bagi mereka dengan harga yang tidak mahal ya. Iya betul. Cuma ya itu tidak tanpa celah alat ini atau introduksi peralatan ini karena ya itu tadi kadang masalah
real time-nya begitu, nanti ini juga menjadi ini. Sehingga memang sampai saat ini pun para nelayan kita itu ABK anak buah kapal itu punya seperangkat pengetahuan yang sudah didapatkan dari nenek moyangnya dan yang lain. Ini juga sebenarnya nggak ada, bukan menjadi hal yang harus begitu ya, tapi ini memang mempermudah mereka harusnya. Artinya dikombinasikan lah ya antara kearifan lokal yang mereka sudah pelajari dengan sentuhan teknologi sehingga harapannya lebih presisi, paling tidak bisa menghemat bahan bakar lah ya, Misalnya tidak muter-muter kemana gitu ya. Teknologi tadi termasuk kalau ini Prof, yang menjadi perbincangan masyarakat terkait tadi ya yang disampaikan tol laut tadi Prof, karena ini bicara soal infrastruktur di kelautan, itu keberlanjutan ya estafet terkait dengan kebijakan itu seperti apa sebenarnya Prof? Dan impactnya sebenarnya itu ke arah mana dalam konteks sementara ini yang mungkin masih belum terlalu jelas karena kabinet kita masih baru ya. Apalagi untuk Kementerian Kemenkomarves kan juga sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Sekarang Kementerian KKP ikut mana? Ikut Menko siapa sih? Oh masih kalau Kementerian KKP. Enggak, maksudnya ikut Menko siapa? Kalau dulu kan ikut Menko Marves. Iya. Sekarang ikut Menko-nya siapa? Nah ini yang saya kurang. Ya mungkin ya. Apa infrastruktur masa sih? Karena hampir semua itu ada gitu Pak. Kalau urusan pangan juga ada. Jadi untuk transportasinya juga masuk lah, ini masih. Kan Menko-nya AHY, Menko Polkamnya Pak Budi Gunawan. Iya. Terus Pak Pratik itu kan Menko juga kalau nggak salah. PMK Pak Pratik. PMK. Terus Caimin itu Menko juga loh. Iya. Menko apa ya Caimin itu? Bisa juga masuk di beberapa koordinasi Menko. Iya, saya juga gitu belum ya. tahu. Karena memang KKP itu ikut Menko siapa ya? Memang kami masih belum membaca ke sana. Nanti saya pikir perikanan punya banyak potensi, perikanan kelautan ini yang bisa jadi ada di beberapa Menko yang berbeda. Jadi aku tertarik untuk balik lagi misalnya kayak tadi ya, penguasaan teknologi. Jadi sebetulnya teknologinya itu juga tidak harus yang high tech gitu ya. Terutama kita berbicara pada penangkapan ya, karena kita ingin mengeksplor eksplorasi tema kita untuk pangan gitu. Nah, termasuk juga misalnya dalam pengolahan sederhana misalnya ya pengolahan skala kecil lah ya, ikan ya. Kayak misalnya kapan hari itu saya punya berita pengemas itu dosen FPIK itu dia membuat lemari pengasapan gitu misalnya. Dia taruh di Sidoarjo sampai Pasuruan gitu. Jadi ikan asap itu kan selama ini kan diasap di luar, kan di pinggir jalan itu gitu. Nah, terus kemudian teman-teman perikanan itu membuat kabinet lemari lah ya, kayak lemari pengasapan yang lebih higienis, bisa memuat lebih banyak gitu, mengurangi polusi asap dan sebagainya gitu. Nah, itu kan sama ya, kira-kira berarti teknologinya ini memang tidak harus yang high tech. Ya, saya sepakat betul. Makanya kita punya namanya TTG, teknologi tepat guna. Jadi teknologi tepat guna itu ya tepat digunakan gitu kan. Sehingga saat ini itu misalnya ada asosiasi bahwa teknologi itu sesuatu yang rumit, mahal. Nah, itu saya pikir juga nggak pas. Kita sesuaikan dengan yang akan menggunakan teknologi ini. Jadi kalau teknologinya beberapa contoh itu ada teknologi yang rumit sekali Pak. Itu contoh ya, ada mungkin kalau dulu untuk deteksi halal misalnya menggunakan PCR dan yang lain. Ternyata ada beberapa teknologi yang sangat mudah untuk digunakan. Atau untuk teknologi dulu ada tag untuk penggunaan formalin di produk perikanan itu ada yang menggunakan test kit aneh-aneh sulit Pak. Ternyata ada beberapa itu anak-anak SMA itu malah itu cerita dulu itu menggunakan tik yang dengan menggunakan tusuk gigi. Nah berarti sebenarnya memang kita membutuhkan teknologi-teknologi yang sebenarnya harus disesuaikan dengan kebutuhan. Dan itu saya pikir tidak harus mahal. Tidak harus mahal, tidak harus rumit sehingga nelayan kita juga bisa mengadaptasi ya, mengadopsi teknologi tersebut. Terutama kaitannya untuk eksplorasi dan pengolahan yang mungkin yang sederhana ya, yang memang belum skala besar ya, misalnya kayak yang tadi kasus misalnya kayak ikan asap atau apa itu kan memang tidak skala besar tapi untuk konsumsi lokal gitu gitu. Untuk kerakyatan lah ya Pak. Ya kayak ini kayaknya kelihatannya ini yang lebih penting ya untuk
lakukan. Ke depan itu Terutama memang oleh kalangan akademisi kali ya. betul. Nanti Melalui beberapa program gitu ya. tugas kami lah ya di Fakultas Perikanan Kelautan ini meningkatkan image bahwa produk perikanan itu seolah-olah sekarang ini kan kayak ikan asin dan yang lain, Pak. Ya, identiknya kalau kita ngomong. Padahal itu sumbangsih sektor perikanan kelautan ke negara ini luar biasa. Dan juga untuk konsumsi itu ya makanan terbaik dengan protein daya cerna tertinggi itu ada di perikanan. Ada di perikanan. Dan ini sehingga ini saya pikir menjadi hal yang perlu diketahui. Perikanan tidak hanya ikan asin yang dan ikan tongkol lalar mungkin gitu ya, lalar dan yang lain introduksi dan ikan tongkol, ikan P gitu ya. Oke, kita tahan dulu. Jadi ini sudah semakin menarik dan mengerucut Mas Ferdi. Dan kita akan lanjut di segmen ketiga. Jangan kemana-mana pemirsa, kita masih di tamu kita. Oke pemirsa, kita masih di tamu kita dan perbincangan kita semakin menarik ya Mas Ferdi ya. Jadi tadi kita sudah berbicara potensi, terus kemudian kita sudah berbicara kendala-kendala ya. Ada kendala lingkungan, ada kendala teknologi gitu ya. Dan kelihatannya kita sekarang ingin tahu nih untuk mengimplementasikan. Gitu. Ya, Prof. Tadi kan di awal kita tarik diskusi yang dalam artian potensi memang luar biasa. Problematika juga tidak kalah luar biasa kan itu ya. Dan kata kuncinya apapun problemnya sebenarnya kan tergantung goodwill, political will ya. Jadi pembuat kebijakan kan itu ya. Utamanya pemerintah yang punya dalam hal tertentu ya memproduksi kebijakan atau intervensi tertentu dalam tanda kutip di ranah-ranah yang barangkali perlu affirmative action kan gitu. Nah, dalam konteks ini kita tahu pemerintahan-pemerintahan sebelumnya dan saat ini Pak Prabowo juga sedang start untuk proyeksi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang cukup besar. Nah, salah satunya nanti dikerek dari sektor perairan atau kemaritiman atau kelautan. Kira-kira apa yang kemudian menjadi kata kunci ya berkaitan dengan apa yang harusnya dalam tanda kutip diintervensi untuk penguatan atau barangkali kebijakan apa yang harusnya bisa dijadikan sebagai kekuatan utama untuk membangun Indonesia dari sektor itu. Oke. Konteksnya kalau kita membangun berdasarkan dari komoditas yang ada di kelautan dan perikanan itu kita harus segmented. Jadi tidak ada satu kebijakan itu yang berlaku untuk semua sektor perikanan. Gitu. Salah satu contoh misalnya kalau kita ingin mengembangkan sektor perikanan ini untuk keperluan mendorong ketahanan pangan dan meningkatkan kecerdasan bangsa misalnya, itu maka ini agak kemudian berbenturan dengan bagaimana mengoptimalkan ini untuk penyumbang devisa. Ya, oke. Ini menjadi hal yang menarik juga untuk kemudian artinya mungkin hati-hati kita sikapi gitu. Kalau misalnya kita fokusnya ke dalam negeri, harusnya ikan itu dipasoknya ke domestik. Betul. Tapi resikonya ekspor kita menurun gitu ya. Betul. Nah ini juga dari mungkin ahli-ahli yang di bidang tata kelola itu atau di ini pemasaran dan produk ini mungkin harus hati-hati betul nanti sektor-sektor mana yang kemudian kita genjot ke sana dan yang lain. Kami juga kan ya tadi saya bicarakan ini Pak Sidik berapa kali makan ikan jenis ini atau misalnya tuna berapa 6 bulan belum tentu sekali makan Pak tuna itu. Iya. Atau yang produk-produk yang agak kecil sepele terinasi misalnya. Bisa jadi dalam waktu berapa bulan kita nggak ini. Padahal ini produk-produk. Emang ada bedanya terinasi dengan teri lainnya? Ya, kalau teri yang biasanya di warung-warung itu teri apa? Itu bukan terinasi. Agak sulit Pak untuk kemudian ini karena ya itu komoditas yang juga memang ekspor juga ya. Jadi terinasi itu ya kecilnya senasi. Gitu. Oh.
Ya, dan itu produknya ya kalau di orang Indonesia tidak pernah makan teri nasi, orang perikanan lagi misalnya, kan itu ironis. Tapi ini kalau kemudian ada saya tuh penasaran. Kalau yang di warung-warung itu teri apa namanya? Banyak jenis, Pak. Saya nggak tahu warung yang mana gitu ya. Tapi kalau ukurannya lebih besar dari nasi, maka bukan teri. Bukan teri nasi. Jadi ada banyak itu. Ini menarik loh ini ya. Coba bayangin loh, satu ironi. Oke lah kalau bukan masyarakat. Kalau orang perikanan aja belum pernah makan teri nasi itu ironi. Iya, karena ya itu tadi, misalnya udang windu itu jarang sekali kemudian kita rilis ke pasar lokal karena harga naik dan yang lain. Ya, bagaimana berarti mendekatkan yang komoditas ekspor? Kalau komoditas ekspor ini misalnya dipasarkan di masyarakat lokal dan ini menghasilkan pendapatan yang sama seperti ekspor, saya pikir juga pengusaha-pengusaha kita lebih mudah untuk memasarkan ke lokal. Tapi kan masalahnya juga pendapatan dari daya beli masyarakat kita, pendapatannya yang cuma segitu, itu ya pilihan konsumsi makanannya saya pikir tidak ke produk komoditas yang seperti itu. Atau memang karena gaungnya nggak ada. Misal kayak gini deh, kita masuk ke supermarket ya, kadang di supermarket itu kan juga sekarang di counter kebutuhan dapur itu kan juga ada ya, ikan fresh atau ayam fresh atau daging fresh gitu kan. Kadang ada juga yang beberapa supermarket menyediakan bisa dimasak di situ gitu loh. Tapi kan ikan kadang cuma gurami atau apa gitu loh. Kalau paling juga cumi gitu kan ya. Atau karena memang tidak pernah dicoba gitu loh. Kan bisa jadi kalau kita hukum demand itu kan sebenarnya orang itu ingin beli, tapi karena barangnya nggak ada gitu loh. Kalau misalnya barangnya ada, taruhlah misalnya di supermarket itu ada udang windu atau apa, mungkin juga masyarakat mau beli. Masalahnya preference konsumen mungkin ya Pak Sidik ya. Jadi kami kemarin itu saya pribadi dengan beberapa kawan kita punya riset dan juga proyek untuk meningkatkan preference ikan di kalangan masyarakat di Indonesia. Ya itu dimulai dari, yaitu pertanyaannya kita orang negara maritim punya banyak sumber daya, tapi Pak Sidik misalnya mengkonsumsi uni begitu ya, uni itu telurnya dari bulu babi Pak, itu malah tidak pernah, dan yang lain itu kan juga ironi itu ya. Sebentar, disclaimer dulu, bulu babi ini nama ikan kan? Bukan Pak, bulu babi itu ya apa ya, bulu babi. Jadi salah satu dari komoditas perikanan ya, yang kemudian biasanya ada kuning-kuning di ininya, yang itu telur. Soalnya takutnya dikira babi-babi yang di darat. Bukan, gitu. hanya makanya saya tadi disclaimer, aku nanya dulu gitu. Ya. Ya artinya banyak juga ternyata kan komoditas dari produk kita itu yang tidak diketahui. Gitu. Sehingga memang saat ini insentif ataupun kebijakan salah satunya yang perlu untuk diintroduksikan adalah ya mulai dari mengenalkan komoditas dari perikanan. Bukannya kita punya program Gemar Ikan itu ya? Ada program itu sudah lama kita mulai ya. Kalau di perikanan, kalau tidak salah program itu pertama kali dikenalkan di tahun 2004 kalau tidak salah. Dan sampai saat ini masih berjalan. Cuma konsumsi ikan kita dengan program yang setua itu kita mulai dari tahun 2004, saya pikir perlu untuk kita tingkatkan kembali. Gitu. Ya, pemerintah sudah banyak, tapi mungkin programnya perlu dievaluasi apakah sesuai sasaran atau tidak. Karena menurut saya semaksimal apapun kita mendorong masyarakat kita untuk mengkonsumsi komoditas perikanan kelautan, tapi kalau image masyarakat bahwa mengkonsumsi ikan itu amis, banyak durinya, begitu. Ya ini siapa yang mau juga, Pak? Ikan asin mungkin saat dimakan itu, karena ikan asin itu sebenarnya ikan-ikan yang KW keberapa, Pak? Nggak laku di ini sehingga diasinkan dan yang lain. Nah, biasanya ini relatif kualitasnya rendah, Pak. Sehingga kalau dimakan kadang itu membuat kita ada alergi itu. Bibir kita menjadi gatal dan yang lain itu setelah itu kapok dengan produk perikanan. Jadi padahal produk yang lain masih. Padahal tadi sebagai sebuah istilahnya primadona untuk sebagai konsumsi pangan kan luar biasa, Prof ya. Betul. Sama ini, Prof, yang mungkin yang menarik dieksplor adalah tentang
ada nggak Prof case-case tertentu baik di Indonesia maupun di luar yang success story ya berkaitan dengan mungkin ada sesuatu yang barangkali ini penting untuk direplikasi atau dikembangkan. Jadi maksudnya ketika kita membuat pengembangan-pengembangan baru berkaitan dengan penguatan sektor perikanan, kelautan dan seterusnya tadi tidak mulai dari nol karena memang sudah ada contoh-contoh yang barangkali mungkin Prof sudah punya banyak ya, misalnya kayak insentif lah ya, misalnya di beberapa kita daerah lihat, mungkin. Misalnya sekarang itu kan salah satu negara yang kuat perikanannya kan Vietnam ya kalau tidak salah. Produksi juga ya. Produksi perikanan itu Vietnam itu dulu setelah ada zamannya Bu Susi, kita tenggelamkan, kita bom dan yang lain itu produksi mereka turun, Pak. Iya. Artinya nangkepnya jangan-jangan di perairan Indonesia. Itu juga ke sana gitu ya. Nah, saya mungkin balik lagi tadi. Misalnya atau di Cina atau di mana lah gitu misalnya. Iya. Saya pikir kan masing-masing negara pasti punya kebijakan yang sifatnya melindungi, bentuknya bisa jadi insentif gitu ya. Nah, kira-kira success story insentif di tempat lain yang bisa direplikasi di kita itu apa ya? Untuk perikanan, pangan ya. Terutama untuk pangan lah ya. Iya, oke. Bukan untuk devisa ya. Disclaimer dulu ini. Kalau untuk devisa mungkin kebijakannya lain. Kita untuk pangan lah, untuk pangan ya. Jadi kalau bahasa kita mungkin memasyarakatkan produk perikanan di negara kita itu salah satunya memang memulai dengan merubah image bahwa mengkonsumsi ikan itu adalah konsumsi rakyat bawah ya. Sementara ini mungkin konsumsi kita untuk ikan itu lebih bagus dibandingkan daging yang lain. Sehingga dulu ada image misalnya orang kaya makan daging, mungkin sebenarnya itu tidak selalu tepat juga gitu. Jadi perlu komunikasi branding ya. Ikan yang jenis apa? Kalau ikan lele, ikan ini mungkin ya semua kita konsumsi. Tapi kalau ikannya jenis yang tuna dan yang lain yang hampir tidak ada yang dilepas ke pasar lokal begitu ya. Ini saya sendiri juga mungkin makan tuna hanya di tempat-tempat yang sushi atau yang lain ya, yang restoran itu. Padahal harganya sangat luar biasa gitu. Mahal dan memang sangat harus memang kondisi fresh dan yang lain sehingga memang sangat mahal untuk menjaga itu. Sehingga kalau pemerintah ingin memasyarakatkan mengkonsumsi pangan dan yang lain, ada beberapa hal yang mungkin bisa kita sebutkan itu. Yang pertama merubah image itu, dan kemudian ini tidak hanya dari segi promosi bahwa mengkonsumsi ikan itu dari segi nutrisi begini, pencegahan ini dan itu, ini sangat menyehatkan dan yang lain ya. Kemudian yang kedua mungkin juga kita masuk ke wilayah-wilayah yang sifatnya seperti di Korea Pak, atau di Jepang, itu bagaimana dia memasyarakatkan makanan-makanan Korea itu lewat drama, lewat ini juga perlu untuk kemudian kita kembangkan ke sana. Jadi berkolaborasi dengan industri kreatif lah, tapi Korea kan dipromosikan di situ. Betul, gitu ya. betul. Sehingga seolah-olah mengkonsumsi kimchi itu menjadi seperti artis-artis Korea. Atau misalnya saya ingat ya kayak mie ramen itu kan lewat Naruto itu kan. Nah, misalnya begitu. Ketika Naruto booming dia kan selalu makan mie ramen gitu kan ya. Padahal ramen itu kalau saya lama di Jepang enak mie ayam Mbak gitu. Enak mie ayam Monogiri ya. Kira-kira begitu ya. Mie ayam Solo atau mie ayam Monogiri gitu tapi ya. kalau ada mie ayam, ada ramen, anak-anak muda kita Gen Z milihnya ramen. Padahal secara rasa, secara taste bisa lah diadu. Itu gitu bisa. Image-nya tadi Prof ya. Betul. Naik Karena kelas. memang ini belum ada sinetron yang mengangkat Betul. ini Ya, produk-produk seperti itu perikanan gitu kita. ya. Gitu. Kemudian yang ketiga Film. mungkin selain itu Pak Sidik ya mungkin Lifestyle lah istilahnya. ya itu. Kemudian yang ketiga mungkin ya meningkatkan, mendiversifikan produk-produknya. Diversifikasi produk ya. Ya, Jadi misalnya kita mulai mengenal adanya bakso ikan gitu kan ada itu. Artinya orang kan kayak tadi ya misalnya takut amis, takut apa, tapi ketika sudah dibuat bakso itu kan dia tidak akan ketemu lagi duri, tidak akan ketemu lagi tulang, tidak akan lagi ketemu rasa amis dan sebagainya. Tapi tekstur dan itunya ini Betul. Kita masuk ke teknologi sosis, misalnya yang sudah gitu ya. Kita nggak perlu promosi sosis, karena promosi sosis itu bukan makanan asli orang Indonesia.
Tapi sekarang kan mempunyai tempat tersendiri, Pak, di sini. Sama kayak mie kan bukan makanan kita ini. Terigu nggak ada di Indonesia. Sehingga memang beberapa hal harus multifaktor, harus kemudian kita support betul bahwa mengkonsumsi ikan dalam rangka ketahanan pangan dan yang lain ini sangat luar biasa potensinya untuk diarahkan ke sana, diintegrasikan dengan programnya Pak Prabowo terkait misalnya makan gratis dan yang lain. Kita punya sektor tidak perikanan laut ya, tapi perikanan darat, nila dan yang lain itu kalau dikembangkan luar biasa. Kita lagi mengembangkan ikan nila salin kan di Indonesia. Jadi, ini lagi misalnya kadang kan pemerintah punya kebijakan, misalnya beberapa Pemda mewajibkan anak sekolah ataupun ASN itu memakai batik daerah tertentu gitu ya. Kalau misalnya dibuat kebijakan yang hampir sama, tapi untuk produk perikanan kelihatannya ya produk perikanan itu nanti akan dengan sendirinya akan terkerek karena ada permintaan ya. Termasuk masalah diversifikasi produk itu ya. Karena memang kalau kita, jujur aja ya, kita itu kalau misalnya kuliner bakso variannya kan banyak gitu ya. Kuliner ikan, kita kepikirannya kan hanya ikan bakar. Bakar saja. Ya, kan? Kita kepikirannya hanya ikan bakar aja gitu. Ada nggak menu selain ikan bakar agak sulit gitu ya? Ya ikan bakar gitu ya. Betul. Ya, itu salah satunya kalau goreng bakar gitu. Sausnya ya kalau nggak saus padang, saus tiram. Saus. Kenapa sulit? Karena Pak Sidik ada di daerah yang pegunungan gitu Pak. Konsumsi terendah itu biasanya jauh dari laut Pak. Oh gitu. Jadi kalau di contoh ya, rilis beberapa tahun terakhir konsumsi yang paling rendah itu selalu diduduki oleh Jogja. Daerah istimewa Jogja gitu. Kenapa ya? Salah satunya karena budaya di sana mungkin masih agrosentris ya, sehingga jauh. Dan lagi memang karakter dari produk perikanan itu adalah cepat mengalami pembusukan. Inovasi Prof ya. Itu tadi misalnya beberapa kita minggu lalu kan ngomong masalah UMKM ya, jadi hampir sama. Jadi UMKM-nya, produk UMKM-nya misalnya kayak keripik atau apa dari desa tertentu itu sudah murah, enak. Cuma masalahnya ketika dia bawa ke kota atau ke daerah lain itu menjadi mahal karena mereka tidak ada insentif untuk logistik gitu. Betul. Kita nggak usah berbicara jauh-jauh. Kita kemarin nggak usah jauh-jauh antar kabupaten ya. Jadi saya ada cerita itu teman-teman KKN itu yang di Malang Selatan itu dia kirim berita ke kami, keripiknya enak. Pasar terjauhnya di mana? Pasar terjauhnya hanya di Pasar Kepanjen. Di luar itu dia harganya sudah tidak kompetitif. Bayangin loh. Itu masih di dalam kabupatennya sendiri. Terjauh aja hanya di Kepanjen. Betul. Teman-teman ekonom UB lah ini yang nanti gimana memperpendek jalur logistik ini. Nah, kayaknya perikanan kayak gitu juga, apalagi perikanan ini ada masa berlakunya ya produknya, maksudnya jangan sampai busuk atau apa. Kalau keripik kan masih lama gitu loh. Tapi kalau ini Prof, dari hasil riset di teman-teman atau di akademisi di Brawijaya sendiri dalam konteks tadi, kira-kira perlu penguatan di hal-hal apa yang barangkali hasil riset tadi itu bisa menjadi riset pangan perikanan lah ya mungkin. Banyak sekali. Kami kalau di fakultas kami perikanan kelautan ini sudah membranding 6 komoditas, Pak. Jadi fakultas kami akan concern lebih kepada 6 komoditas utama. Dan ini berbasiskan lab yang kami punya. Kami punya lab sumber pasir. Di situ menjadi stasiun utama kita untuk riset-riset sumber daya air yang fresh water ya, atau air tawar. Kemudian kita punya juga di daerah Probolinggo. Probolinggo itu lab air payau. Dari stasiun air payau yang di sana fokus di beberapa komoditas nanti. Satunya di Sendang Biru, di Marine Station kita. Di Marine Station kita fokus pada 2 komoditas. Yang pertama tuna dan pariwisata bahari. Kemudian yang di lab Probolinggo, karena di sana payau, kita fokus pada komoditas udang dan juga mangrove. Sedangkan yang di sini kita koi dan juga ikan nila. Jadi kami mengembangkan riset-riset ini salah satunya selain berkontribusi untuk sustainable lingkungan,
tapi juga untuk menjamin kekuatan pangan Indonesia. Gitu. Ya, jadi kita senang lah ya, kampus kita, fakultas kita itu punya Concern ke sana. Sayangnya waktu kita habis, Mas Ferdi, nggak kerasa ya kita. Tapi apapun Kayaknya itu, perlu part 2 kali ya. apapun judulnya kita harus makan ikan bareng. Betul. Kita belum kenapa makan ikan itu, apa bedanya dengan ikan? Kayaknya kita harus part Daging yang 2 lain, deh. gitu. Kita part 2 deh. Kapan-kapan kita undang lagi Prof. Asep ke tamu Siap, kita siap, ya. siap, Kayaknya nanti kita bahas tema itu deh. Kayaknya ini 1 jam nggak cukup ya ternyata ya. Baik pemirsa, menarik sekali apa yang kita perbincangkan dan ternyata kita memang kayaknya harus ada part 2 deh dengan Prof. Asep karena memang potensi maritim kita, potensi produk kelautan kita untuk pangan itu sangat besar dan gaungnya itu masih sangat kurang ya, masih sangat kurang gitu. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya dan kami ucapkan terima kasih kepada Batik Tulis Ronggo Mukti, UB Fresh, kami ucapkan terima kasih dan untuk Grand Mercure Malang Mirama juga terima kasih atas supportnya. Sampai ketemu di episode yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.